Babun nahi an taqaddumi Ramadana bisawmin ba'da nisfi Sya'bana illa liman wasala bima qablahu aw wafaqa adatan lahu. Bab larangan mendahului Ramadan dengan puasa sesudah Sya'ban lewat separuh, kecuali bagi orang yang memang puasa bersambung dari sebelum separuh Sya'ban dia sudah puasa lanjut, boleh. Atau juga kecuali kedua, mereka yang sudah punya kebiasaan rutin puasa, apa Senin Kemis atau puasa dahr di luar hari-hari haram, jatuh kebiasaannya di hari-hari sesudah separuh Sya'ban, itu boleh. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Sudah tentu di sini ada pembahasan fikih. Nanti saya nukilkan bagaimana pandangan ulama fikih berkaitan dengan hal ini. Langsung menyimpulkan hukum dari sekedar membaca hadis, kesimpulannya tidak akan baik. Jamaah dan Allah ayakum ajma'in. Maaf kelewatan, ada satu bab yang terlewat. Babul judi wa fi'lil ma'rufi wal iksari minal khairi fi syahri Ramadan. Bab perintah untuk menjadi orang yang lebih dermawan. Jud, perintah memperbanyak perbuatan ma'ruf, memperbanyak perbuatan baik di sepanjang Ramadan, lebih-lebih di 10 hari terakhir. Bab yang ke-218. Makna jud yang tahu ma yang bagi liman yang bagi, memberikan sesuatu yang sebaiknya, yang pantas kepada orang yang pantas diberi hal itu jud. Loman, dermawan. Dermawan jangan bayangkan cuma berkaitan dengan harta. Ketika yang kita jumpai orang yang kelaparan, yang terbaik diberi makan atau diberi ilmu? Beri makan. Mau kasih makan dinasihatin dulu, boleh jadi belum dia sudah nolak di hatinya. Ketika yang terbaik beri makan kok kita kasih ilmu, itu enggak termasuk kategori jud. Orang yang makan sudah nggak butuh karena udah banyak, udah lengkap. Kita tahu dia butuh ilmu. Nah, ini yang berkaitan dengan ilmu. Seringkali orang yang sebetulnya sangat membutuhkan ilmu, tapi dikasih ilmu, kadang nggak mau. Apalagi dia jalan untuk nyari ilmu, dikasih aja nggak mau. Jadi lebih banyak manusia itu selalu mencari, senang kalau dikasih kebutuhan jasmaninya. Sebaliknya untuk kebutuhan rohani, mereka yang demen nyari, apalagi dikasih tanpa nyari, pasti demen. Tapi yang dikasih aja nggak mau, apalagi dia suruh nyari, lebih nggak mau lagi. Padahal tubuh kita, diri kita terdiri dari unsur
jasmani rohani. Ketika yang dikasih nutrisi cuma jasmani, rohaninya tidak, pada akhirnya kita akan dikendalikan oleh unsur kasar kita, bukan unsur halus kita. Dan lebih-lebih ketika unsur kasar kita, jasmani kita tumbuh dari sesuatu yang haram, ya sudah, ancaman Rasul kullu lahmin nabata minas suhti, riwayat lain minal haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari asupan yang haram, neraka lebih pantas. Ketika jasmani kita tumbuh dari sesuatu yang haram, lalu keseharian kita dikendalikan oleh jasmani bukan oleh ruhani, itu mungkin neraka lebih pas. Jadi makna jud yang ta'uma yang bagi liman yang bagi, memberikan sesuatu yang pantas sesuai dengan yang pantas yang dibutuhkan. Dan jud ini a'ammu minas shadaqah, kandungan maknanya lebih luas dibanding sedekah. Wafi'lul ma'ruf, dan juga anjuran untuk melakukan perbuatan ma'ruf. Ma'ruf dengan khair artinya nggak beda jauh, perbuatan baik. Bedanya ma'ruf ma yu'rafu syar'an min wajibin wa mandubin, sesuatu yang memang dikenal sebagai hal yang baik secara syariat, wajib, sunnah, itu ma'ruf. Wal iksar minal khair, memperbanyak perbuatan baik. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullahnya Muslim, Abbas bin Abdul Muttalib juga Muslim. Abdul Muttalibnya kita tahu beliau sudah wafat sebelum Rasul diutus, jauh sebelum Rasul lahir bahkan. Qala, berkata sahabat Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ini persaksian dari sahabat Abdullah, sepupu Rasul. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Rasul pernah tua, manggilnya, beliau manggil Mas Muhammad, tapi nggak pernah beliau panggil itu. Jangankan beliau, mertua Rasul pun nggak pernah panggil Muhammad. Panggilannya ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Persaksian dari sahabat Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, manusia yang paling loman, paling dermawan. Tadi kita sudah tahu makna jud. Jud, ajwad, paling dermawan.
Nggak cuma dengan materi, dengan semuanya. Ketika melihat seorang anak yang membutuhkan kasih sayang, beliau akan berikan kasih sayang itu. Jadi jud memberikan kepada seseorang sesuai apa yang dia butuhkan, termasuk yang dia minta atau tidak dia minta. Orang yang kelaparan boleh jadi dia minta, kecuali orang yang baik dia akan menahan diri, tidak meminta-minta. Kita yang harus tahu dia butuh apa, berikan. Jadi persaksian sahabat Abdullah adalah Rasulullah SAW orang yang paling jud, paling dermawan. Seorang ketika Rasul suatu saat melihat seorang anak murung, padahal teman-temannya sedang gembira bersuka cita. Rasul dekati, Rasul tanya, kenapa teman-temanmu senang gembira kok kamu malah sedih? Si anak itu menjawab, bagaimana aku nggak sedih? Mereka pakai pakaian baru, momen lebaran, mereka pura orang tua, sedangkan aku nggak punya orang tua, anak yatim. Langsung Rasul tanya, kamu mau nggak Fatimah jadi kakakmu, Rasulullah jadi bapakmu? Si anak langsung senang. Nggak cuma begitu, oleh Rasul digendong, dibawa pulang ke rumah. Istri disuruh pakaiin pakaian yang paling indah. Nggak lama si anak itu kembali mendatangi teman-temannya dengan raut muka yang sudah riang gembira, bahkan lebih bahagia dibanding anak-anak yang lain. Rupanya anak-anak itu sudah cukup berpikir. Mereka nanya, tadi kamu murung kok sekarang gembira banget? Anak ini mau gimana aku nggak gembira? Bapakku Rasulullah, kakakku Fatimah. Ini contoh Rasul, judnya Rasul. Beliau lihat anak yang butuh kasih sayang, beliau berikan. Beliau paling bisa bagaimana memberikan kasih sayang pada orang yang butuh kasih sayang. Orang yang butuh makan, walaupun beliau sedang tidak punya, beliau akan berusaha untuk berikan. Kadang dengan cara beliau utang kepada sahabat, kadang dengan cara beliau tawarkan kepada sahabat dengan jaminan siapa yang mau menjamu tamu Rasulullah, sehingga sahabat yang mampu pasti akan duluan. Tapi saat itu kebanyakan sahabat Nabi bukan orang yang mampu. Itu pun ketika Rasul tawarkan seperti itu, siapa yang mau menjamu tamunya Rasul, pasti ada di antara sahabat yang tunjuk tangan. Seperti kisah yang kita tahu, sahabat yang karena makanannya terbatas cuma sepiring, lampu dimatiin, dia seolah-olah ikut makan. Itu di antara kisahnya. Karena sang pemimpin Rasulullah memperlihatkan suri teladan yang indah, sahabat-sahabat yang dipimpinnya pun seolah-olah berlomba untuk semampu-mampunya memperlihatkan sikap yang indah. Dimanapun pemimpin akan dicontoh oleh orang-orang terdekat yang takjub dengan dia, yang mengidolakan dia. Kalau pemimpinnya buruk, yang mengidolakan ya pasti orang yang buruk juga. Boleh jadi kita sudah bergonta-ganti pemimpin nasional, tapi sampai saat ini kita belum mendapati pemimpin yang akhlaknya indah banget. Kita belum mendapati. Kita sangat berharap itu akan muncul di negara kita. Yang jadi masalah, tidak setiap harapan umat Islam akan dikabulkan oleh Allah.
Bahkan walaupun seluruh umat di Indonesia, umat Islam berdoa semuanya dengan doa yang sama, minta diberi pemimpin yang adil, bijaksana, yang akhlaknya indah, belum tentu Allah kabulkan. Karena Allah dalam mengabulkan atau tidak mengabulkan, wajib kita imani, kita yakini Allah itu qiyamuhu binafsihi, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Walaupun seluruh umat Islam doa sambil menangis, Allah nggak akan terpengaruh dengan itu. Kalau Allah mudah dipengaruhi oleh ini itu dan lain sebagainya, berarti Allah nggak qiyamuhu binafsi. Ini yang wajib kita yakini. Buat kita, tugas kita cuma berusaha semaksimal mungkin, dan sebaik apapun usaha kita, jangan pernah kita yakini pasti akan dikabulkan. Ini kita seolah mendahului Allah, seolah-olah kita menyetir Allah. Ya Allah, karena usahaku sudah demikian hebat, pasti Engkau akan kabulkan. Walaupun memang karena kemuliaan Allah, karena lutfinya Allah, Rahman Rahimnya Allah, Allah seringkali tidak mau mengecewakan hamba-hambanya. Tapi tidak selalu. Bahkan Rasul pun sebagai manusia mungkin beberapa kali kecewa kepada Allah sebagai manusia. Beliau ingin paman-paman beliau Abu Lahab, Abu Jahal masuk Islam, Allah gak kabulkan. Beliau ingin setiap masyarakat yang beliau dakwahi mau masuk Islam, gak selalu Allah kabulkan. Sebagai manusia boleh jadi beliau kecewa, tapi kita yakin karena keimanan beliau adalah keimanan yang terbaik. Dari sisi keimanan beliau tahu ini memang hak Allah kok. Ini memang hak Allah untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Bahkan ketika ada indikasi sebagian umat meyakini apapun yang diinginkan Rasul pasti dikabulkan oleh Allah, Allah perintahkan Rasul untuk memberitahukan kepada umat manusia. Di surah Yunus diantaranya ayat 49, Qul la amliku li nafsi darra wala naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sampaikanlah wahai Rasul kepada umatmu, kepada umat manusia, la amliku li nafsi darra wala naf'an. Aku tidak punya kemampuan, tidak punya kemampuan sedikit pun apakah untuk menolak bahaya yang akan terjadi pada diriku atau mendatangkan manfaat untuk diriku, illa masya Allah, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Ketika ada ulama berdoa Allah kabulkan, itu ulama hebat, doanya selalu jangan. Yang pas itu doanya sesuai dengan kehendak Allah. Rasul pun ketika doa beliau sesuai dengan kehendak Allah, ya pasti. Nah, untuk menggembirakan manusia dibahasakan doanya mustajabah. Doa mustajabah itu apa sih? Doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak tahu doa kita yang mana, doa kita kapan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jamaah dan Allah. Jadi kita pengen punya pemimpin yang akhlaknya indah, yang kita semangat untuk mencontohnya. Mungkin kalau di level-level bawah, provinsi atau kabupaten kota, banyak kisah-kisah pemimpin seperti itu, tapi di level tertinggi itu belum. Kita wajib usaha, terus usaha
Niat kita usaha supaya muncul pemimpin terbaik, niat melaksanakan perintah Allah, ya pasti ada pahalanya. Ketika sampai tiba waktunya usaha kita kok belum ada hasil, disitulah kita wajib menerima takdir Allah, baik ataupun buruk. Jadi sebelum tiba di titik wajib menerima takdir Allah, terlebih dahulu kita wajib usaha, wajib ikhtiar. Ketika kita sudah usaha sebaik-baiknya, yang muncul, yang terpilih pemimpin yang seperti ini, misal tidak sesuai dengan yang kita harapkan, di situ ujian buat kita. Bisa nggak kita menerima takdir Allah ini dengan senang hati? Wujud kita menerima takdir Allah dengan senang hati, Rasul kasih aturan, pemimpin walaupun zalim, selama perintahnya bukan perintah maksiat, kita wajib mendengarkan, kita wajib taat. Itu hadis sahih. Pemimpin walaupun zalim, katakanlah korup, selama perintahnya bukan perintah maksiat, kita wajib dengerin, kita wajib taati. Bahkan diancam dalam hadis sahih juga, barang siapa yang tidak mengakui kepemimpinan, dia mati saat itu, matinya mati jahiliyah. Makna mati jahiliyah, mati tidak sedang melaksanakan perintah Rasul, tidak sedang melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah mentaati pemimpin, dia sedang tidak taat pada pemimpin, bahkan tidak mengakui kepemimpinannya. Jemaah dan Allah yang Ismail. Jadi apapun kita wajib usahakan, tapi sebaik apapun usaha kita tidak akan mempengaruhi takdir Allah. Kita serahkan, taslim. Makna taslim, menyerahkan sepenuhnya urusan pada Allah. Itu memang hak Allah. Ternyata apa yang kita usahakan sesuai dengan kehendak Allah, ya memang itu yang kita harapkan. Belum sesuai, Allah perintahkan kita untuk mentaati, menerima, mengimani takdirnya, ya kita imani takdir itu. Apapun yang terjadi, bagi seorang mukmin selalu bernilai baik. Apapun yang terjadi bagi seorang mukmin selalu bernilai baik, asalkan kejadian-kejadian itu disikapi dengan sikap sebagai seorang mukmin. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib, Rasulullah menegaskan, ajaban li amril mu'mini inna amrahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Sungguh menakjubkan segala urusan orang yang beriman mukmin. Karena semua urusannya, semua masalahnya itu bisa bernilai baik, dan itu cuma untuk seorang mukmin. Idza asabathu syarra'u syakara fakana khairan lahu. Ketika seorang mukmin mendapati kebaikan, pasti dia bersyukur. Tanda keimanan mensyukuri kebaikan. Itu baik buat dia. Wa idza asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Ketika seorang mukmin mendapati hal yang tidak dia inginkan, mendapati kesulitan, kesusahan, penderitaan, dia sabar, dan itu pun baik buat dia. Kita udah kampanye ke sana sini supaya calon ini terbaik, ini hasil istikharah terpilih. Tiba waktunya nggak terpilih, sabar. Nggak usah cari-cari kambing hitam. Tiba waktunya terpilih, alhamdulillah, syukuri dengan syukur yang sebenarnya. Jemaah dan Allah ya kebajmain.
Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau menilai Rasul manusia yang paling jud, paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau akan lebih dermawan lagi ketika datang Ramadan. Puncak kedermawanan Rasul ada di Ramadan. Ini nggak masuk kategori mengkhususkan kebaikan di bulan tertentu, di bulan Ramadan, bukan. Di luar Ramadan beliau jud, beliau dermawan, tapi di Ramadan puncak kedermawanan. Yang nggak boleh kita mengkhususkan kebaikan di hari-hari tertentu, itu nggak boleh. Kita khusus pokoknya tahajudnya hanya di hari Jumat tok, di luar itu sengaja nggak mau, ini nggak boleh. Dilarang oleh Rasul. Jangan kamu khususkan ibadah di malam-malam tertentu, hari yang lain tidak. Jangan kamu khususkan puasa di hari-hari tertentu, hari yang lain kamu sengaja nggak mau, itu yang nggak boleh. Sengaja mau sedekah kalau Ramadan, di luar Ramadan sama sekali nggak mau, itu nggak boleh. Rasul di luar Ramadan beliau orang yang dermawan. Puncak kedermawanan beliau ada di Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ajwadu syai'in yaqul. Jadi di Ramadan itu Rasul menjadi orang yang paling puncak kedermawanan beliau. Lebih-lebih hina yalqahu Jibril, ketika Jibril alaihissalam menjumpai beliau. Dan Jibril itu wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Enggak cuma 10 hari terakhir, setiap malam-malam Ramadan Jibril selalu mendatangi Rasul. Jadi Jibril ketemu Rasul tidak selalu untuk misi menyampaikan ayat Quran, tidak. Jadi ada kalanya Jibril datang ke Rasul ya karena kangen. Enggak selalu Jibril datang ayat, enggak. Jibril selalu mendatangi Rasul, menjumpai Rasul di setiap malam-malam Ramadan. Di situ Rasul manfaatkan betul momen kehadiran Jibril, fayudarisuhul Quran. Rasul akan mentadarus Quran pada Jibril. Mungkin ini awal mula munculnya anjuran untuk tadarus di Ramadan. Ini hadisnya Bukhari Muslim. Tadarus. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Rasul selalu mentadarus Quran ketika Jibril menjumpai beliau di setiap malam Ramadan. Kila al-hikmatu fihi, hikmahnya anna mudarasatal Qur'ani tujaddidu lahul ahdu bimazidi ghadiyyin nafsi wal ghaniyyu sababul judi. Bahwa mentadarus Quran diulang-ulang terus akan menambahkan sikap kaya hati. Orang yang selalu tadarus Quran, hatinya akan menjadi semakin baik, semakin baik. Orang yang dermawan akan semakin dermawan ketika dia selalu tadarus Quran. Perasaan hati merasa kaya, sababul jud, itu menjadi sebab seseorang akan dermawan.
Tambah lagi, wa aidan fa Ramadhanu musimul khairat. Ramadan adalah musim kebaikan-kebaikan. Li'anna ni'amallahi fihi ala ibadihi zaidatun ala ghairihi. Karena nikmat-nikmat Allah untuk hambanya di Ramadan itu lebih dibanding di bulan-bulan yang lain. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'assiru mutaba'ata sunnatillah. Di situ Rasul seolah mencontoh sunnatullah, karunia Allah, rahmat Allah untuk hambanya di Ramadan itu lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain. Rasul pun ingin mencontoh Allah, kebaikan-kebaikan beliau lebih meningkat dibanding bulan-bulan yang lain. Kembali ke ucapan sahabat Ibnu Abbas, fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'nya fa' sababiyah, lamnya lam ibtida. Maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hina yalqahu Jibril, ketika beliau jumpa dengan Jibril, beliau ajwadu bil khairi minar rihil musalah, lebih baik, lebih dermawan dengan kebaikan-kebaikan, bahkan dibanding, dalam bahasanya Ibnu Abbas, angin yang bertiup. Ini penggambaran sahabat Abdullah bin Abbas terhadap kebaikan-kebaikan Rasul. Di Ramadan ketika Rasul dijumpai malaikat Jibril, kebaikan beliau itu lebih baik dibanding angin yang bertiup. Apa makna dari ucapan ini? Ail mutlaqatu yakni annahu fil isra'i bil jud asra'u minar rih. Dalam hal berbuat baik, angin bertiup cepat, tapi Rasul lebih cepat dibanding itu. Angin bertiup nggak pilih-pilih sasaran, semuanya mendapatkan angin itu. Rasul pun demikian, dalam berbuat baik tidak pilih-pilih sasaran, semua yang membutuhkan diberi. Kepada siapapun, apapun agamanya, non muslim miskin, ada nggak non muslim miskin? Banyak, lebih-lebih di negara Afrika yang miskin-miskin non muslim. Bahkan di Afrika mana yang paling kayanya muslim, alumni Al-Azhar. Di negara kita aja yang belum. Nggak tahu di antara jamaah Al-Insanul Kamil nanti siapa yang menjelma menjadi muslim terkaya di Indonesia. Mulai jadi ada unsur kebijakan pemerintah dulu, sehingga yang kaya-kaya satu sampai urutan berapa masih non muslim. Bisa aja kita doain, kita harapkan mereka terkaya satu dua, Allah berikan hidayah menjadi muslim, muslimnya baik, itu nggak salah. Jadi belum berputar kembali seperti di masa Rasul. Di masa Rasul manusia terkaya sahabat Utsman bin Affan, Yahudi Nasrani nggak ada apa-apanya. Ini belum kembali lagi muslim menjadi terkaya seluruh dunia. Muslim yang ajaran Islamnya, iman Islamnya sangat indah. Wallahu a'lam kapan Allah akan kehendaki hal itu. Ada di redaksi Hudus Imam Ahmad bin Hanbal tentang kebaikan Rasul ini, ada redaksinya, la yus'alu syai'an illa a'tah. Rasul itu diminta oleh siapapun dan apapun beliau punya pasti akan diberikan. La yus'alu syai'an, tidaklah Rasul dimintai sesuatu illa melainkan a'tah, pasti beliau berikan. Andaikan saat itu Rasul punya mobil paling mahal, ada sahabat yang minta, kira-kira dikasih nggak?
Kalau kita, nah jangan gitu, insya Allah gitu aja. Nah kalau kita banyak duit kayak Yusuf Hamka punya mobil diminta, enteng ngasih. Rasul enteng ngasih bukan beliau kaya raya, bukan. Kalau kaya enteng ngasih itu mah gampang. Jadi kalau suatu saat mungkin diuji oleh Allah, ibu mau belanja 100.000, tiba-tiba datang ibu-ibu kelaparan nama anaknya 5. Ini kalau dikasih buat dia nggak jadi belanja. Ini ujian. Ingat kisah Rasul, berikan ikhlas, insya Allah Allah akan ganti. Jadi belajar untuk mencontoh akhlak Rasul ya dari hal-hal yang kecil. Langsung yang besar nggak bisa. Saya mungkin kalau sekedar gamis ada yang minta, saya senang. Tapi kalau mobil ada yang minta, masih mikir-mikir. Padahal tahu Rasul diminta, ini riwayat Imam Ahmad, la yus'alu syai'an illa a'ta. Rasul diminta apapun yang diminta pasti beliau berikan. Muttafaqun alaih. Hadis Bukhari Muslim. Kata penulis syarah hadis ini dalilul falihin fi hadal hadis fawaidu. Di hadis ini ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat yang harus kita ambil, kita teladani. Yang pertama, al-hissu 'alal judi fi kulli waqtin. Kita harus selalu semangat berbuat baik di setiap saat, setiap waktu. Memang nggak mudah, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang tidak mengerti adab. Dan Rasul dulu sering mengalami itu, sering berhadapan dengan orang yang tidak mengerti adab, terutama orang-orang Badui. Rasulnya tidak pernah menolak apapun yang diperbuat oleh orang yang tidak beradab, oleh orang Badui itu. Tapi ada di antaranya Allah yang nggak terima, Rasulnya diperlakukan seperti itu. Mungkin jamaah masih ingat kisah orang Badui memanggil Rasul dengan panggilan sangat tidak sopan. Dengan nada tinggi teriak-teriak panggilnya, ya Muhammad. Padahal beliau orang yang paling dimuliakan. Beliau nggak ada masalah dengan panggilan itu. Tapi Allah yang tidak terima. Pada saat itulah Allah turunkan di surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Jangan kamu jadikan panggilanmu terhadap Rasul seperti panggilanmu terhadap sesama kamu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, semenjak ayat itu turun, tidak ada lagi sahabat Nabi, baik Badui lebih-lebih muduni, orang-orang kota, yang memanggil dengan menyebut nama. Jadi Rasulnya nggak mempermasalahkan dipanggil dengan panggilan cara bagaimanapun, tapi Allahnya yang tidak terima. Ketika kita dipanggil dengan panggilan songong, kok ada perasaan gimana ya, perasaan nggak enak atau marah, berarti kita belum mencontoh tawaduknya Rasul. Saya pun sadar, pernah saya pulang dari masjid bawa motor, jalan itu cukup sempit, cuma satu mobil. Saya jalan, di depan saya ada mobil, dari belakang ada ojek online mau nyalip nggak bisa. Dia mungkin merasa saya ngegas sehingga dia terhalang, padahal saya nggak ngegas. Saya dengar dia ngomong, dasar laki-laki. Sempat di hati ada perasaan nggak enak, tapi langsung astagfirullah, ya Allah, lembutkan.
Saya nggak enak sebetulnya wajar, saya belum aki-aki, belum punya cucu. Tapi dari sisi yang lain Rasul dipanggil bagaimanapun beliau nggak ada masalah. Ini sadar ini belum sepenuhnya bisa mencontoh astagfirullahaladzim. Terus astagfirullah sampai rumah, ya Allah. Ketika merasa nggak enak di situ iblis masih ada masuk di hati. Jadi pelajaran dari hadis ini disarikan oleh penulis syarahnya. Pertama, al-hissu 'alal judi fi kulli waqtin. Kita harus selalu semangat berbuat baik di setiap saat. Yang kedua, wa ziyadatu minhu fi Ramadan. Kebaikan kita harus lebih meningkat lagi di momen Ramadan. Wa indal istima'i bi ahli sholah, lebih-lebih ketika kita kumpul dengan orang-orang baik, kumpul bersama orang yang tidak baik, kita berbuat baik, itu yang paling hebat. Kumpul bersama orang-orang baik kok kita berbuat buruk, ini paling buruk. Kita sedang kumpul bersama orang-orang yang berbuat baik, lalu kita berbuat baik, ini biasa. Orang pada nyumbang sodako, kira-kira kita mau ikut nyumbang atau tidak? Boleh jadi nggak nyumbang, nggak enak, malu. Kumpul bersama orang-orang baik kok nggak berbuat baik, ini paling buruk. Kumpul bersama orang-orang yang tidak baik kok kita berbuat baik, ini yang paling baik. Jadi selalu berbuat baik di setiap saat. Pelajaran pertama. Yang kedua, tingkatkan kebaikan itu di momen Ramadan, lebih-lebih ketika bertemu dengan orang-orang baik. Ini pelajaran dari hadis tadi. Rasul Ramadan lebih baik. Ketika jumpa Jibril, Jibril ini hamba Allah yang sangat baik. Beliau lebih meningkat kebaikannya. Sekaligus di hadis tadi, wa fihi ziyadatus sulahai wa ahlil fadli. Di situ menunjukkan bahwa orang-orang soleh, orang-orang yang memiliki keistimewaan itu lebih punya kedudukan lebih dibanding yang lain. Pelajaran berikutnya, wal istihbabu wastihbabul iksari minal qiraati fi Ramadan. Menyeratkan anjuran untuk memperbanyak qiraat, baca Quran di bulan Ramadan. Wa qawnuha afdal min sa'iril adhkar. Lebih-lebih Quran itu, ulama kita, mayoritas ulama berpandangan zikir terbaik Al-Quran, zikir yang paling afdal Al-Quran. Kalau toh kita punya hizib, punya zikir rutin setiap pagi sekian ratus kali, pilihannya zikir itu atau baca Quran? Quran dahulukan. Kalau memang waktu terbatas. Kalau waktu cukup, itu lakukan zikir rutin kita. Karena itu juga contoh dari Rasul. Quran juga baca. Jadi merutinkan zikir itu diajarkan oleh Rasul. Bahkan ketika kita sudah rutin dengan zikir kita, suatu saat lupa, kita nggak baca zikir itu, Allah tetap berikan seperti seolah-olah kita sedang berzikir. Jadi jangan kecewakan Rasul. Bacaan-bacaan zikir yang Rasul ajarkan, usahakan untuk dipraktekkan. Rasul sudah ngajarin kita ini, ya kita pakai. Sahabat Nabi pun, mereka ketika mempraktekkan apa yang diajarkan Rasul, mereka berusaha benar-benar, dan mereka yakin dengan apa yang diajarkan Rasul. Satu di antaranya ada sahabat Abu Darda. Ini ada di kitab Al-Adhkarun Nawawi. Suatu hari ketika beliau sedang di masjid, datang orang tergopoh-gopoh ngasih tahu, Tuan, rumah Tuan terbakar, komplek perumahan di tempat rumah Tuan berada terbakar.
Sahabat Abu Darda anteng, nggak langsung gelisah atau apa, anteng dia. Yang ngasih tahu disuruh duduk, tenangkan hatimu. Kenapa aku nggak gelisah? Kenapa aku nggak khawatir? Karena Rasulullah sudah mengajarkan satu bacaan kepadaku, dan bacaan itu sudah rutin aku baca. Ini bacaan ini, wirid ini bolehlah dikasih judul wirid penjagaan diri, keluarga, dan harta benda. Benar-benar sahabat Abu Darda nggak terpengaruh dengan berita itu, tenang. Selanjutnya, ya udah, ayo sekarang kita pulang. Pulang menuju lokasi kebakaran, rumah-rumah yang lain habis, rumah beliau utuh. Lalu beliau jelasin apa bacaan yang diajarkan Rasul kepadaku. Boleh jadi saya baca sekali, Bapak Ibu langsung lengket di pikiran. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nggak pakai khalaqtani. Kalau khalaqtani itu sayyidul istighfar, depannya sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Pendek ya. Begitu saya tahu, ini pun saya praktekkan. Dan saya merasa di antara hasilnya Allah kabulkan hari Senin sebelum yang kemarin. Saya di Priuk, jadwal di Priuk ngajar, siang jamaah ibu-ibu soleh remaja, malam pengajian lagi. Hari itu selesai ibu-ibu, hati saya pengen pulang. Saya pulang. Sampai rumah, di halaman parkir, mobil belum mati, saya masuk, dia lagi masak ya? Enggak. Dia datang nengok ke dapur, api sudah tinggi, tapi belum sampai membakar plafon. Jadi dia yang di rumah nggak ngerasa masak. Saya baru datang, nggak mencium apa-apa, langsung masuk, dia lagi masak ya? Enggak. Nengok ke dapur, api sudah tinggi. Mungkin saya merasa ini diantara karena saya mengamalkan apa yang diajarkan Rasul. Saya yakin itu. Jadi ketika kita mengamalkan apa yang mempraktekkan apa yang diajarkan Rasul, kita yakin Rasul memberikan itu, mengajarkan itu pasti atas kehendak Allah, izin dari Allah. Ketika kita niat melaksanakan apa yang dipraktekkan, dicontohkan Rasul, dengan niat mencontoh beliau, menggembirakan beliau, dan utamanya untuk kebutuhan kita, insya Allah Allah akan berikan hal yang tidak mengecewakan kita. Semoga ada manfaatnya. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silahkan.